Shalom Bapak Ibu sekalian, Halo. apa kabarnya? Luar Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa terus untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, supaya Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi yang sehat, kuat, penuh dengan sukacita. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, di bulan ini kita akan memasuki tema Jesus is the Center. Jadi mari kita sama-sama mau belajar Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan kita mungkin banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kita, banyak hal-hal yang mungkin tidak pasti saat-saat ini Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita mau arahkan hidup kita kepada Tuhan, kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup memandang kepada Tuhan, fokus kita nggak salah, fokus kita adalah Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dia akan memampukan kita untuk melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita mari mau bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yesus Engkau pusat segalanya. Yesus Engkau pusat segalanya. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Mari kita mau katakan, Yesus, Engkaulah pusat hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau pusat hidupku. Yesus, Engkau pusat hidupku. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Mari kita mau katakan lebih sungguh lagi. Yesus Engkau pusat segalanya. Yesus Engkau pusat segalanya. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan. Yesus Engkau pusat hidupku. Yesus Engkau pusat hidupku. Dulu sekarang selalu
hati yang terutama. Yesus, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, katakan, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, hatiku menyembahmu. Yesus, kau segalanya, hanya kau, ya hanya kau. Hatiku menyembahmu. Yesus, kau segalanya, hanya kau. Mari kita mau angkat tangan kita dan katakan, hatiku menyembahmu. Yesus, kau segalanya, hanya kau, ya hanya kau. Hatiku menyembahmu. Yesus, kau segalanya, hanya kau, ya hanya. Sekali lagi kita mau katakan, menyembahmu. Yesus, kau segalanya, hanya kau, ya hanya kau. Yesus, Engkau pusat gerejaku. Yesus, Engkau pusat gerejaku. Setiap lutut bertelut dan semua lidah akan mengaku. Yesus, 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 oh Yesus, 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 katakan Yesus, Yesus, katakan Yesus, 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 Yesus. Hatiku menyembah.
Mari kita mau sama-sama sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Yesus, Engkaulah pusat hidup kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk terus memandang kepada Engkau Tuhan. Untuk terus Tuhan, supaya hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kami Tuhan. Karena tak ada satupun Tuhan di dunia ini, apapun itu Tuhan, yang dapat menggantikan Engkau Tuhan dengan yang lainnya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang terutama bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka beribadah saat ini Tuhan. Tuhan yang menjamah hati mereka, Tuhan yang menjamah hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GBI Semarang Indah Tuhan, kami boleh memiliki kehidupan yang setia sampai akhir kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kiranya hanya Engkau saja yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang omnipresent Tuhan. Engkau dapat hadir di mana saja Tuhan. Dan Engkau yang akan menjamah setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memfokuskan hidup kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita nggak salah memilih Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah yang hebat, Dia namanya Yesus, Yesus yang dahsyat, hebat dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Jadikan yang tidak ada menjadi ada, Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada
Yesusku hebat, luar biasa. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Dia jadikan yang tidak. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Mari angkat tangan kita katakan, kan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Amin, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Oh, mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dialah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Biarlah kita terus memandang kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Segenap hidup kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan kita yang penuh kuasa. Haleluya. Kehendak
mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita mau sama-sama arahkan mata kita kepada Tuhan kita, dan biarlah firman Tuhan itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah daring GBI Semarang Indah. Bersama saya Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Untuk saat ini firman yang akan saya sampaikan akan mengambil tema memahami pentingnya citra diri. Ya, memahami pentingnya citra diri atau gambar diri. Kita akan baca firman Tuhan sebagai pokok bahasan kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka datanglah Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Nah, dari perikop yang telah kita baca dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 7 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 macam prinsip rohani. 3 macam prinsip rohani yang sangat penting untuk kita pahami. Dan 3 prinsip rohani itu, yang pertama adalah kelakuan yang jahat di mata Tuhan akan membawa kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup kita. Sekali lagi, kelakuan yang jahat di mata Tuhan. Jadi jahatnya itu di mata Tuhan. Sebab seringkali di mata manusia, seseorang kelihatan kelakuannya baik. Ya, tidak hidup dalam dosa atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kelihatannya di mata manusia orang itu baik. Tapi bagaimana di mata Tuhan? Ya, yang penting bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Sekalipun di mata manusia dia orang baik, tetapi kalau di mata Tuhan dia orang yang jahat, maka hidupnya akan
berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jadi kelakuan yang jahat atau baik itu bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Jadi jangan kita menganggap, tidak ada manusia yang tahu, tidak ada orang yang tahu aman, ya. Tidak, saudaraku. Sekalian manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu bila mana kita berbuat jahat di mata Tuhan. Karena mata Tuhan tidak pernah tertutup dari hidup kita. 24 jam sehari mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang baik, terutama yang jahat. Ya, jadi janganlah kita berbuat jahat. Karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan sekali lagi, kelakuan yang jahat di mata Tuhan akan membawa kesengsaraan dan penderitaan. Ya, kita lihat ini di Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan 6. Ayat 1 berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi dijajah oleh orang Midian 7 tahun lamanya karena mereka hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bertahun-tahun hidupnya susah, bertahun-tahun hidupnya menderita, sampai pada tahun yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi 7 tahun ditindas, dijajah, disengsara oleh orang Midian, orang dari timur dan sekutunya. Mereka merampok kehidupan orang-orang Israel, sehingga mereka menjadi orang yang sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini membawa kita kepada prinsip yang kedua. Prinsip rohani yang kedua dari Hakim-Hakim 6 adalah bila dalam kesesakan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Sekali lagi, bila dalam kesesakan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Ini dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 8, 7, ayat 6, 7 dan 8. 6 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Setelah mereka melarat, sangat melarat, mereka berseru kepada Tuhan. 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Tuhan menjawab seruan mereka dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang akan menolong mereka dan mengeluarkan mereka dari rumah perbudakan. Ini membawa kita kepada prinsip yang ketiga. Prinsip rohani yang ketiga dari perikop Hakim-Hakim 6 ini adalah Tuhan mengubah keadaan mereka dengan mengubah citra diri mereka. Jadi Tuhan mengubah keadaan mereka, membebaskan mereka dari cengkeraman orang Midian, dari tekanan orang Midian, penindasan orang Midian dan sekutu-sekutunya dengan mengubah citra diri mereka. Ya, apakah itu citra diri mereka? Ada 2 macam citra diri yang perlu kita pahami, saudaraku. Yang pertama, apa yang kita sebut self-image atau citra diri pribadi atau gambar diri pribadi, self-image. Yang kedua adalah God image atau citra diri Allah. Ya, gambar diri Allah dalam kehidupan kita itu God image. Jadi yang pertama citra diri pribadi kita, gambar diri pribadi kita, self image, dan yang kedua citra atau gambar diri Allah, God image. Yang pertama mari kita lihat self image atau citra pribadi dalam
kehidupan seorang pemimpin Israel yang bernama Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 14 dan 15. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini firman Tuhan kepada Gideon supaya dia pergi dan menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku mengutus engkau, kata Tuhan. Ayat 15, tetapi jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Kenapa orang Israel tidak bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman orang Midian? Alasannya adalah karena mereka, ya paling tidak Gideon ini, mempunyai citra diri yang sangat rendah, sangat negatif. Ketika Tuhan mengutus dia, Gideon pergi selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Dia malah berkata, Tuhan, ketahuilah Tuhan. Seperti seolah-olah Tuhan tidak tahu, ya. Ketahuilah Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum Israel, kaum keluargaku. Jadi dia merasa citra dirinya itu paling kecil di antara suku Manase. Citra gambar dirinya seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Jadi ini menggambarkan citra diri yang lemah, yang lembek, citra diri yang negatif. Citra diri yang negatif, ya, yang merasa cilik, merasa kecil, merasa rendah, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Dan dengan citra diri yang demikian, orang itu tidak pernah akan berhasil. Orang itu tidak akan berani mencoba sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dia akan selalu minder, ya, selalu rendah diri, dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Citra diri ini kalau dalam bahasa Jawanya, aku ki wong cilik, ya, orang cilik di antara suku Manase. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku, ya, paling kecil, paling muda, paling cilik, saudara. Ya, aku iki wong cilik ini. Merasanya terus selalu wong cilik, wong cilik. Omahe kaya kandang pitik, ya. Lungguhe nganggo dingklik, sikile oglak-aglik, yen bengi lampune uplik. Ya, inilah citra diri Gideon, dia wong cilik. Omahe kaya kandang uplik. Lungguhe ning dingklik, sikile oglak-aglik, yen bengi lampune uplik. Jadi gambaran dirinya itu gambar diri orang yang menderita, yang sengsara, yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa, jemaat mungkin ada yang miskin, ya, ada yang melarat. Saudara mungkin ada yang termasuk wong cilik dari keluarga yang tidak terpandang atau keluarga yang tidak punya apa-apa. Tapi jangan merasa dirimu itu wong cilik. Jangan pernah merasa omahmu kaya kandang pitik. Ya, lungguhmu ning dingklik, sikile oglak-aglik, nek bengi nganggone uplik, ya, lampune uplik. Karena apa? Karena citra diri kita itu belum tentu seperti apa yang Tuhan lihat. Gideon melihat dirinya wong cilik, omahe kaya kandang pitik, lungguhin nganggo dingklik, sikile oglak-aglik, lampune uplik. Tapi dengarlah apa yang Tuhan katakan tentang pribadinya. Kita baca ayat 12 dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani.
Jadi di mata Tuhan, Gideon bukan wong cilik, omahe kaya pitik, lungguh dingklek oglak-aglik, lampune uplik ya, bukan. Tuhan melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Dalam terjemahan bahasa Jawa, bahasa terjemahan lama, Tuhan mengatakan begini, dengan Tuhan menyertai, Tuhan adalah serta engkau, hai pahlawan yang perkasa. Ya tadi pahlawan yang berani, gagah berani. Sekarang Tuhan berfirman, pahlawan yang perkasa. Jadi di mata Tuhan, Gideon bukan wong cilik. Dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dia adalah pahlawan yang perkasa. Ya, dengan kata lain, wong cilik yang disertai Tuhan adalah pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa. Ingat itu saudaraku. Biarpun saudara wong cilik, ya yang melarat, yang tidak punya apa-apa, mungkin juga tidak punya pendidikan yang tinggi atau koneksi apapun, tapi kalau disertai Tuhan, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Katakan amin. Ya, amin terhadap diri saudara. Jangan pernah memandang rendah dirimu sendiri. Ingat apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau disertai Tuhan, wong cilik menjadi pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa, yang disertai Tuhan, pahlawan yang tidak terkalahkan. Ya, itulah wong cilik yang disertai Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan apakah saudara itu wong cilik atau bukan, tapi apakah saudara disertai Tuhan atau tidak. Karena kalau saudara disertai Tuhan, biarpun engkau wong cilik, engkau adalah pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan. Ya, itu. Jadi itulah citra diri yang rendah dalam diri Gideon. Sekarang yang kedua, kita menyadari, melihat God image, citra diri Allah. Kita baca ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi sembah Gideon kepadanya, aduh ya Tuhan, jikalau kiranya adalah Tuhan serta dengan kami, mengapa gerangan sekalian ini berlaku atas kami? Jadi kalau engkau Tuhan menyertai kami, mengapa kami mengalami semua ini? Manakah segala perkara ajaibnya yang diceritakan oleh bapak-bapak kami kepada kami? Katanya, bahwasanya Tuhan telah menghantar kami keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami kepada tangan orang Midian. Inilah citra diri Gideon terhadap Tuhan. Citra diri Allah telah rusak di dalam hidupnya. Dia melihat Tuhan sebagai Allah yang telah membiarkan mereka, yang telah meninggalkan mereka. Dia bertanya, mana itu cerita dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami, bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu membelah laut tengah, laut Tebrau. Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, dari rumah perhambaan, rumah perbudakan. Mana itu Tuhan yang seperti itu? Dulu orang tua kami, bapak leluhur kami mengalami itu semua. Tapi mana itu cerita-cerita ajaib dari Tuhan yang menyertai umatnya? Kok sekarang kok tidak ada, tidak terjadi hal-hal seperti itu. Sekarang Tuhan sudah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami kepada tangan orang Midian. Ya, jadi ini image tentang Allah yang salah, God image yang keliru. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, tema kita tahun ini Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi image yang salah tentang Allah membuat Allah tidak bisa bekerja dan mukjizat tidak bisa terjadi dalam kehidupannya. Mungkin ada masalah atau persoalan, bahkan hal-hal yang menyakitkan terjadi
dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali-kali Allah tidak pernah membiarkan saudara. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap Allah yang setia. Dia tetap Allah yang perkasa. Dia tetap Allah yang heran. Dia tetap Allah yang ajaib, yang akan menolong kita. Allah yang akan menyertai kita melawan setiap tantangan dan persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi citra diri Allah bagi Gideon bukan lagi sebagai Allah yang maha kuasa yang telah membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan. Tapi dia meragukan kuasa Allah yang besar itu dan bertanya-tanya di mana Allah yang pernah kami dengar kuasanya, pernah kami dengar ceritanya, mujizatnya dan keajaibannya. Sekarang kok tidak pernah kami melihat perbuatan Allah yang seperti itu. Dia melihat Allah sebagai Allah yang tak berdaya, yang telah meninggalkan mereka dan menyerahkan mereka ke tangan orang Gideon. Nah, citra Allah ini, God image ini harus dirubah sebelum mujizat dapat terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka harus kembali menyadari bahwa Allah mereka tetap adalah Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa, yang tidak pernah sekali-kali membiarkan mereka atau meninggalkan mereka. Dia Allah yang setia dan berkuasa menggenapi janjinya. Jadi demikianlah saudaraku, melalui perubahan citra diri Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, bukan wong cilik yang tidak berdaya, ya, yang rumahnya kayak kandang pitik atau kursinya dingklik yang oglek-aglik, ya, yang lampunya uplik, ya. Dia adalah pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa, dan Allahnya adalah Allah Jehovah yang ajaib, yang heran dan yang luar biasa. Melalui perubahan citra diri ini, gambar diri inilah, akhirnya Gideon bertindak sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, bertindak untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian, ya. Sehingga akhirnya dia bangkit dan mengumpulkan orang-orangnya. Puluhan ribu orang dikumpulkan. Tapi Tuhan berkata, bukan oleh kuat dan gagah kamu menghadapi musuhmu, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memilih dari puluhan ribu orang itu 300 tentara untuk Gideon. Melalui penyaringan minum air dari sungai di sana. Akhirnya dengan 300 orang ini Gideon maju. Ya bukan sebagai wong cilik, tapi dia maju sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah berani. Menghancurkan tentara Midian. Bukan dengan senjata atau peralatan perang yang lengkap, tetapi hanya dengan obor, dengan buyung, dan dengan trompet. Dia mengalahkan mereka dan mengusir mereka, tidak pernah kembali lagi ke tanah Israel. Dan mereka dapat menikmati hasil panen mereka, hasil ladang mereka, dan menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, saya berdoa firman Tuhan ini akan mengubah keadaan kita. Bila mana ada Bapak Ibu yang hidup jahat di mata Tuhan, bertobatlah, minta ampun. Karena orang yang jahat di mata Tuhan akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang tiada habisnya. Percayalah yang kedua bahwa Tuhan mendengar apabila dalam kesesakan kita berseru, berdoa kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Dan marilah kita juga jangan ragu, jangan bimbang. Bila mana masalah persoalan sedang mendera kehidupan kita tidak ada habisnya. Sepertinya kita tetap percaya Allah adalah Allah yang setia, yang menggenapi janjinya, yang tetap berkuasa sekarang, besok, dan selama-lamanya. Dan marilah kita izinkan Allah untuk mengubah
pertama citra diri kita, self image kita dirubah. Jangan sebagai wong cilik yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa, tetapi sebagai pahlawan Allah yang gagah berani, pahlawan Allah yang gagah perkasa, dan pahlawan Allah yang sanggup mengalahkan segala tantangan maupun kesulitan yang ada di depan kita. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang menolong kita. Dia Tuhan Yesus yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita akan sebelum berdoa mempersiapkan hati kita juga untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Di minggu pertama bulan Juli ini, marilah kita belajar taat, membawa perpuluhan sesuai dengan firman-Nya. Ya, ada 3 alasan mengapa kita perlu membawa perpuluhan kita dan taat kepada Tuhan. Alasan pertama kita taat membawa perpuluhan supaya kita jangan menjadi penipu dan kena kutuk. Ya, Maleakhi 3 ayat 8, 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Tapi kamu menipu aku, kata Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi mari kita taat supaya jangan ekonomi kita kena kutuk, hidup kita kena kutuk, sehingga kita kehilangan berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Alasan yang kedua, kita membawa perpuluhan sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu langit bagi hidup kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10 dalam terjemahan lama, bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan rumahku, supaya adalah makanan dalam rumahku. Dan cobailah akan daku dengan demikian. Kalau tidak aku membuka akan kamu segala pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Demikianlah firman Tuhan sekalian alam. Tuhan berjanji ketika ada anak-anak Tuhan yang taat membawa perpuluhannya, Tuhan akan membuka segala pintu langit dan mencurahkan berkat sampai tidak sempat kita taruh, tidak sempat kita simpan, karena berkatnya mengalir dengan begitu limpah, sehingga lumbung-lumbung kita akan penuh dan tidak muat lagi untuk menampung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan buka pintu kelimpahan, pintu langit, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pertolongan, dan segala pintu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ya, alasan yang ketiga, kita membawa perpuluhan sebagai vaksin kesehatan ekonomi kita. Ya, ada banyak belalang tadi yang akan melahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap yang akan merusak hasil panen kita. Tetapi bila kita taat membawa perpuluhan, Tuhan akan melalukan, menghalau belalang pengerip dari ladang kita, belalang pindahan dari sawah kita, belalang pelompat dijauhkan dari proyek kita, dan belalang pelahap dihalau Tuhan dari usaha pekerjaan kita, sehingga kita dapat menikmati panen yang limpah dan memuliakan namanya. Demikianlah pesan firman Tuhan pada hari ini, dan marilah kita berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk berdoa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
sembah Kau Tuhan. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Your blessing unto me I receive. Surely goodness and mercy shall always follow me. Jesus, my Lord, I believe. Jesus, my Lord, I believe. Jesus, my Lord, I believe. Aku percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Apa yang Kau janjikan akan Kau genapi Tuhan. Ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau Allah yang menjawab kehidupan kami. Dan Engkau memberikan pertolongan dengan mengubah citra diri kami yang lembek, yang lemah. Citra diri wong cilik yang tidak berdaya. Engkau gantikan kami menjadi pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah perkasa. Yang sanggup mengalahkan musuh-musuh kami, lawan-lawan kami. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menjadi orang yang berhasil dan memuliakan nama-Mu. Tidak terkalahkan oleh keadaan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah COVID. Supaya Tuhan tolong dan buka jalan. Lepaskan mereka, bebaskan dari sehingga ikatan virus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus dan beri kemenangan, penghiburan dan pengharapan bagi keluarga-keluarga yang sedang susah dan sedih karena masalah yang terjadi. Tuhan, Engkaulah Allah yang ajaib, gembala yang baik, yang tidak meninggalkan kami dan tidak sekali-kali membiarkan kami. Tapi Engkau menolong kami dan memberi pertolongan yang ajaib atas hidup kami. Supaya nama Tuhan dapat ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih. Kami juga mau belajar taat, membawa perpuluhan kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami taat, kami akan mengalami janji Allah. Kami akan melihat pintu-pintu langit, pintu-pintu surga terbuka dan memberikan berkat kelimpahan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, penghiburan dan pengharapan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami akan memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi gereja kita. Informasi yang pertama, untuk ibadah raya kita minggu depan tanggal 11 Juli 2021 akan diadakan secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah, dan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Yohan Emmanuel Prayitno. Informasi yang kedua, bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar dapat segera terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan kami mengingatkan supaya kita tetap melakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan sekarang marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Dimanapun saudara berada, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan sebentar kami akan akhiri ibadah online kami Tuhan.
Dan kami berdoa dimanapun kami berada, mari Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.